Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sela Apriliani dengan NIM 2130203142. Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas Manajemen Pendidikan Islam F. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir semester saya, yaitu dosen pengampu Ibu Dr. Hoiriwati MAG. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Simak dengan saksama. Di sini saya menjelaskan soal yang pertama, yaitu jelaskan pandangan Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyid, dan Al-Batani tentang ilmu pengetahuan. Jelaskan secara singkat dan tepat. Yang pertama itu pandangan Al-Farabi tentang ilmu pengetahuan, menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah jendela panca indera, karena pengetahuan masuk dalam diri manusia melalui indera. Namun pengetahuan indrawi tidak memberikan kita informasi tentang esensi segala sesuatu, hanya memberi sisi lahiriah segala sesuatu. Yang kedua itu pandangan Ibnu Sina. Pandangan Ibnu Sina tentang ilmu pengetahuan itu adalah hierarkis, masing-masing memiliki tingkatan sendiri, di mana yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Yang ketiga itu pandangan Ibnu Rusyid tentang ilmu pengetahuan. Pandangan Ibnu Rusyid tentang ilmu pengetahuan itu, ilmu pengetahuan dianggap ilmu sejati. Ilmu pengetahuan yang sejati ini adalah tujuan utama syariat yang tentunya disertai dan diiringi dengan pengalaman yang benar. Yang keempat yaitu pandangan Al-Batani tentang ilmu pengetahuan. Pandangan Al-Batani tentang ilmu pengetahuan adalah dia telah banyak berjasa dalam bidang matematika maupun astronomi. Bahkan penemuan-penemuan hingga sekarang masih dipakai dalam ilmu pengetahuan modern. Ilmu tidak terlepas dari landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jelaskan secara singkat, jelas, dan tepat. Yang pertama itu landasan ontologi. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum, menjelajahi tentang segala bidang utama dari filsafat, seperti filsafat manusia, alam dunia, pengetahuan, kehutanan, moral, dan sosial. Maka disusunlah uraian ontologi. Maka ontologi sangat sulit dipahami jika terlepas dari bagian bidang filsafat lainnya. Yang kedua, landasan epistemologi. Pengetahuan yang telah didapatkan dari aspek ontologi selanjutnya digiring ke aspek epistemologi untuk diuji kebenarannya dalam ilmiah. Proses kegiatan ilmiah dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Dapat dipahami bahwa kontak manusia dengan dunia empiris menjadikan ia berpikir tentang kenyataan alam. Yang ketiga yaitu landasan aksiologi. Aksiologi itu membahas tentang sebuah pertanyaan, misal apa kegunaan ilmu itu untuk kita, dan juga yang menjadi landasan dalam tataran aksiologi itu adalah untuk apa pengetahuan digunakan, bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan etika. Ketiga yaitu jelaskan hubungan teori evolusi dengan Islam, apa penyebab teori evolusi sulit diterima beberapa kaum beragama, dan bagaimana pandangan Islam terhadap teori evolusi. Penyebab teori evolusi sulit diterima beberapa kaum beragama, yaitu ajaran agama mulai menolak teori evolusi yang dibawa Darwin. Hanya karena Darwin menyatakan kehidupan muncul dengan sendirinya melalui kecelakaan atau kebetulan. Padahal inti dari teori evolusi adalah perubahan suatu organisme terhadap kontroversi teori evolusi adalah karena teori dianggap bertentangan dengan agama. Evolusi dianggap mengesampingkan atau bahkan mereduksi ajaran agama. Beberapa orang dengan dasar agama ingin menjatuhkan teori evolusi, padahal mereka sendiri belum dalam atau benar, bahkan belum mempelajari secara keseluruhan perkembangan teori evolusi.
Selanjutnya, pandangan Islam tentang teori evolusi. Dalam keyakinan agama, keseluruhan yang ada digolongkan atas Khalik, yakni Allah yang menciptakan dan makhluk, yaitu segala yang diciptakan oleh Allah, segala macam makhluk baik hidup maupun makhluk tak hidup terjadi atas kehendak Allah. Mengenai kejadian makhluk-makhluk hidup secara evolusi atas kehendak Allah, bisa timbul pertanyaan, mengapa Tuhan tidak menciptakan jenis-jenis makhluk hidup yang langsung? Yaitu soal keempat, kemukakan tentang teori Big Bang dan bagaimana menurut perspektif Al-Quran. Sebutkan ayat dan terjemahnya. Teori Big Bang merupakan teori yang sampai saat ini dinilai paling akurat mengenai alam semesta. Teori Big Bang menegaskan bahwa pada awalnya alam semesta berdiri dari materi yang sangat panas dan yang sangat padat. Materi tersebut meledak dengan kekuatan yang sangat tinggi sehingga terus mengalami perkembangan. Adapun ayat yang menyebutkan tentang alam semesta, yaitu surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, awalam yarol lazina kafaru annas samawati wal ardo kana taratqan fatokna huma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan apakah seorang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Baiklah, hanya itu saja soal-soal yang saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.